Halo teman-teman, selamat datang di Pencinta Jenius. Untuk penemuan pertama hari ini, kita membutuhkan jarum suntik. Lepaskan penyangga dan kemudian dengan cutter tajam, potong saluran keluar cairan dengan membiarkan kedua ujungnya terbuka. Mungkin jika aku memanaskannya akan bekerja lebih baik. Setelah kita membuang bagian itu, kita dapat menggunakan ini sebagai wadah konveti. Ups, aku baru saja mengungkapkan penemuan ini pada kalian dan kita bahkan belum setengah video. Ambil selembar kardus dan oleskan lem instan ke bagian dasar jarum suntik. Kemudian rekatkan di dekat tepi pendek persegi panjang kardus. Dengan menara peluncuran konveti siap, mari kita lanjutkan ke bagian listrik. Apakah kita sudah akan mulai bermain dengan listrik? Bahkan aku tidak menyangka, tapi masuk akal juga sih karena video ini mengandung banyak listrik. Setelah kita yakin ada percikan api, ambil 2 paku payung. Bungkus untayan penguat tenggakan kita yang terbuka di setiap ujung setiap paku agar listrik mengalir. Perlengkapan kantor ini harus dimasukkan ke dalam badan suntikan melalui 2 lubang kecil yang telah kita buat sebelumnya, agar bersentuhan dengan apapun yang ada di dalamnya. Oleskan lem instan pada dasar datar pendorong dan rekatkan pada tempatnya. Kemudian segera hubungi polisi untuk memperingatkan mereka tentang pesta yang akan kita adakan setelah kita selesai membongkar mobil super mereka. Keluarkan obeng dari kotak perkakas dan tambahkan magnet agar skrup yang dilepas tidak hilang. Apakah ada di antara kalian yang membeli salah satu tabung berisi konveti yang ketika kamu memutarnya mengeluarkan kertas berwarna? Setelah aku membawa satu ke sekolah untuk merayakan ulang tahun seorang teman, aku menembakkan ke wajahnya. Dan ia harus membereskan kekacauan yang kita buat. Itu ulang tahun yang menyenangkan. Tapi tahun lalu dia membalas dendam padaku dengan menembak konveti ke dalam mulutku. Dengan besi solder, lelekan sambungan yang mencegah kita melepas rangkaian listrik. Satukan papan bersama dengan selembar kertas berwarna tembaga. Kabel biru dan putih dari troli ini akan dihubungkan ke kabel hijau dan merah dari penguat tegangan. Selanjutnya, gunakan besi solder untuk menyatukannya. Ambil pita isolasi warna-warni ini untuk menutupi sambungan sehingga kita tidak menyebabkan kecelakaan. Selalu ingat untuk mengambil tindakan pencegahan. Setelah membungkus sambungan, isi slot baterai yang akan masuk daya ke peluncur konveti kita. Pasang kembali papan elektronik ke struktur mobil yang dikendalikan dari jarak jauh. Dan skrup dan rekatkan saklar ke penguat tegangan dengan lem instan. Sekarang kita hanya perlu meletakkan kertas tembaga ini. Tapi pertama-tama pasang kembali bodi mobil super kita untuk memberikan sentuhan yang lebih menarik. Maksudku, mobilmu Pak Polisi, tenang, aku janji nanti dibalikin utuh kok. Hehehe. Sekarang kita siap berpesta. Kita cukup menyalakan penemuan dan menekan tombol pada remote control untuk membuat percikan api keluar. Semoga kertas-kertas itu tidak terbakar. Untuk menyiapkan muatan pertama konveti, semprotkan sebagian cairan ini ke dalam wadah. Kemudian lepaskan potongan karet dari penyangga jarum suntik sehingga berfungsi sebagai sumbat untuk mencegah apa yang baru saja aku khawatirkan beberapa saat yang lalu terjadi dan potongan-potongan kertas itu diproyeksikan. Bagaimana itu tidak terpikir olehku? Kamu memikirkan segalanya, Kevin. Dengan konveti siap diisi, yang harus kita lakukan hanya menekan tombol yang kamu lihat di layar untuk mengisi langit dengan warna indah. Nyalakan musiknya dan pesta dimulai. Apa itu? Everyday I'm shuffling. Dengan penemuan berikutnya, kamu tidak perlu khawatir pakaian yang baru dicuci dan basah di tengah musim hujan. Selain sekaleng Pringles kecil, kita membutuhkan beberapa jarum suntik dan sebotol Coca-Cola. Buka tutup skrup dan ambil wadah besar seperti kaca besar yang kamu lihat di layar untuk mengosongkan semua cairan manis itu. Dengan cutter, potong bagian atas botol tanpa ampun sampai benar-benar lepas. Bagian ini akan menjadi satu-satunya yang kita perlukan dari botol bersama dengan tutup ulir yang kita simpan beberapa detik yang lalu. Keluarkan tisu toilet dari kamar mandi untuk membersihkan sisa cairan yang mungkin menempel di permukaan corong. Pasang kembali tutupnya dan lanjutkan untuk membuka jarum yang akan kita panaskan dengan bantuan korek api sehingga dapat dengan mudah menembus tutup plastik. Biarkan saja di sana. Ini mengingatkanku saat sekolah dasar ketika anak-anak di kelasku biasa menusukkan paku payung di kulit. Dasar gila. Untuk menahan jarum di tempatnya, oleskan lem instan di kedua pintu keluar. Saat kita menyiapkan bagian penemuan ini, kita dapat beralih ke pengabelan dan sirkuit. Kecuali hari ini, kita akan menggunakan elemen baru untuk perubahan. Ini semacam alarm. Satu-satunya perbedaan adalah bunyinya keras, tapi selain itu akan sama seperti biasanya.
Ambil kabel jepret dan hubungkan untayan kedua kabel merah bersama-sama. Kabel lainnya akan dihubungkan ke jarum, sehingga suaranya akan terdengar saat air menyentuh logam jarum. Ambil alat serbagunamu dan gunakan untuk membuat beberapa lubang di salah satu sisi kaleng makanan goreng yang lezat. Aku membuat 7 total dalam bentuk lingkaran, karena itu jumlah yang sempurna untuk pengukuran alarm kita, yang akan kita rekatkan langsung di bagian dalam wadah tempat lubang berada. Buat beberapa lubang pada penutup ring les bening, tempat kamu akan memasukkan kabel alarm hitam dan kancingnya. Kemudian pasang baterai persegi 9 volt dan masukkan ke dalam untuk menjaga semuanya tetap rapi. Tutup penutupnya dan tarik kabel sedikit sebelum menyambungkannya kembali ke ujung jarum yang terletak di corong dan rekatkan ke kaleng. Langkah selanjutnya adalah membuat perlindungan agar air tidak masuk ke lubang samping yang menyebabkan korsleting. Untuk itu kita membutuhkan tutup Coca-Cola lagi yang akan kita potong menjadi 2 seperti kue. Hanya 1,5 yang dibutuhkan, jadi kamu bisa membuang sisanya. Lepaskan bagian atas bagian ini dan simpan bagian sampingnya saja. Oleskan lem super dan gabungkan ke kaleng Pringles sedikit di atas tempat lubangnya. Ini akan berfungsi seperti payung. Semoga saja, meskipun jika hujan turun secara diagonal semuanya akan sia-sia. Ya semoga saja sih itu tidak terjadi. Hari ini mendung, sebaiknya aku mengangkat jemuranku. Apa itu? Atau tidak, baju bagusku yang wangi akan basah kuyup. Aku harus simpan itu. Aku tidak pernah membayangkan akan turun hujan. Untuk penemuan terakhir hari ini, kita membutuhkan kekuatan steker dari alat lama. Lepaskan skrup dengan obeng dan magnetmu, dan kamu akan dapat melihat bagian dalamnya dengan penuh dengan skrup. Kita juga menambahkan beberapa komponen ke bagian ini, seperti sepasang kabel merah dan hitam ini. Lepaskan lapisan untuk mengekspos untayan logam di mana ratusan ribu volt akan berjalan. Bungkus setiap kabel di sekitar pin steker. Putar seperti pegas dan pastikan kabel yang terbuka bersentuhan dengan bagian logam steker. Sungguh indah gulungan yang telah kita buat. Ambillah Pak Tesla. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya orang yang bisa membuat gulungan yang indah? Kalian ingat bahwa seorang Samaria yang baik telah menjelaskan kepada aku di kolom komentar untuk apa benda ini, tapi dia tidak memberitahuku namanya. Nah, berkat subscriber bernama Christopher, aku sekarang tahu bahwa itu disebut sumber tegangan tinggi. Selain sumbernya, kita akan membutuhkan baterai persegi 9 volt dan sahabat setianya, snap kabel yang selalu ada, baterai A2 dan tombol merah terang. Mari kita mulai dengan koneksinya. Kamu sudah tahu bahwa aku lebih suka berbicara dengan kalian selama bagian ini daripada menjelaskan apa yang sebagian besar kalian sudah tahu. Dan selain itu begitu sederhana, bahkan sepupuku yang berumur 5 tahun bisa melakukannya. Jadi akhirnya aku menonton film tentang si laba-laba itu. Maksudku Spider-Man. Ini salah satu film Marvel terbaik yang pernah kulihat. Adegan post credit sangat bagus. Aku tidak sabar menunggu film baru Doctor Strange yang keluar. Apakah kamu menyukainya? Sembari kita mendiskusikan film di kolom komentar, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya setelah semua koneksi dibuat. Nyalakan besi solder untuk mulai menyolar sambungan yang kita buat beberapa saat yang lalu, sehingga tidak ada yang terlepas. Setelah semua yang berhubungan dengan sistem kelistrikan selesai, kembali ke steker dan kumparanmu. Ambil obeng dan magnet untuk melepaskan skrup yang menahan pin, sehingga kamu dapat membuat sambungan terakhir dan terpenting. Masukkan kabel longgar dari sumber tegangan tinggi melalui lubang di penutup logam di bawah pin. Kencangkan skrup itu lagi dan pasang stekernya tanpa lupa mengencangkan skrup tengah yang menahan semuanya. Setelah kamu yakin bahwa dia tidak akan terlepas dan memastikan bahwa percikan kuat dibuat di antara dua kumparan saat kamu menekan tombol merah, kita akan siap untuk sentuhan akhir. Tutupi semua sambungan dengan selotip berwarna sebagai tindakan keamanan terakhir yang melindungi kita dari korsleting. Untuk merakit tubuh sistem anti serangan kita, bawalah penggaris dan selembar karton panjang. Ukur 7 cm dengan penggaris di sisi terpendek dan buat tanda yang berfungsi sebagai referensi. Pada sisi terpanjang, ukur 13 cm dan gabungkan titik-titik dengan pensil untuk membentuk persegi panjang memanjang yang kemudian akan kita pisahkan dari potongan kardus menggunakan cutter. Ulangi langkah sebelumnya untuk membuat dua bagian yang benar-benar identik yang akan menjadi bagian dari kotak. Pada salah satu potongan yang karton yang tersisa, ukur beberapa sentimeter untuk mendapatkan dua persegi panjang yang lebih pendek.
dan lebih kecil yang akan aku ambil dengan teknik rahasia potongan karate. Akhirnya tandai 2 titik pada 3 dan 6 cm untuk membuat 2 persegi panjang tipis dan memanjang terakhir yang akan mengalami nasib yang sama seperti 2 yang terakhir. Dengan semua potongan kotak kecil ada di depan kita, lanjutkan untuk merakitnya dengan mengoleskan lem super pada persegi panjang yang lebih lebar untuk merekatkan komponen ke dalamnya. Dimulai dengan steker dan sumber tegangan tinggi. Oleskan balangan lengket transparan pada selembar kardus panjang dan tipis untuk merekatkan dinding pertama kotak. Melanjutkan menempelkan, menyambungkan, dan membuat potongan yang sesuai yang akan diperlukan sampai kotak benar-benar tertutup. Pernahkah kamu membeli salah satu perangkat itu untuk mengejutkan orang? Baru-baru ini, pamanku membelikan satu yang bisa kamu ubah intensitasnya untuk melihat siapa yang bertahan paling lama. Dengan bangga, aku dapat memberitahumu bahwa aku bisa bertahan hingga intensitas maksimum. Walaupun ototku tersiksa sekarang, tanganku seperti T-Rex. Sistem kita sudah siap dan bekerja dengan baik. Tapi, aku tidak akan bisa menyebut diriku seorang seniman jika aku tidak memberikan usaha 101% dan mendekorasi kotaknya. Dengan warna apapun, tulis tegangan pelepasan sistem kita di satu sisi, dan di sisi lain gambar baut yang menggambarkan kekuatannya. Kacau! Dengan desain modern seperti itu, musuh kita akan dengan senang hati menerima 400.000 volt ini ke dalam tubuh mereka. Dengan ini, kita akan menjadi seperti penjahat di Spider-Man. Aku rasa dia dipanggil Elektron atau ya ada hubungannya dengan listrik. Sekarang sudah siap. Siapa yang menjadi sukarelawan pertama yang mencobanya? Tidak ada? Jangan takut. Ini kan hanya kejutan. Lihat, tuan korek api saja bisa menyala. Ini akan memberikan kalian sedikit luka bakar. Bukan masalah besar, bukan? Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang menakjubkan dan sederhana. Juga ini 2 video tentang penemuan yang lebih hebat. Dan di sini kamu bisa subscribe channelku biar gak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih banyak telah bergabung dengan aku dalam video tutorial ini. Sampai jumpa lagi.